Hai Doser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep-cakep di balik mikrofon. Ya, seperti yang kita ketahui, keberhasilan sebuah desa dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga formal saja, tetapi juga pada kekuatan masyarakat itu sendiri. Dan disinilah peran relawan anti narkoba menjadi sangat berarti. Mereka adalah putra-putri terbaik desa yang secara sukarela memberikan tenaga, pikiran, bahkan waktu untuk ikut menjaga desanya dari ancaman narkoba. Kiprah mereka tidak hanya sekedar memberikan penyuluhan, tetapi juga membangun kesadaran, menjadi sahabat masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam gerakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Hari ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana perjalanan para relawan ini, apa saja yang telah mereka lakukan, tantangan apa yang mereka hadapi, serta harapan besar mereka untuk mewujudkan desa Bandar Labuhan yang bersinar bersih dari narkoba. Dan hari ini saya sudah kehadiran narasumber langsung, ada Bapak Edras Ideal Vero Ginting, penyuluh narkoba ahli muda. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bang Kelvin. Sehat Bapak ya? Sehat. Semangat? Semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Dan didampingi juga dengan Bapak Azrul Abdillah ya, selaku Ketua Relawan Desa Bandar Labuhan. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak ya? Sehat, alhamdulillah. Sudah Sehat. sarapan Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah sarapan. Gimana Pak kondisi saat ini di Bandar Labuhan Bapak? Bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, alhamdulillah Desa Bandar Labuhan hari ini cukup kondusif, dan kemarin ada situasi yang banjir ya. Curah hujan yang cukup tinggi. Memang ada beberapa titik di wilayah kita itu terdampak lah. Terlebih dia yang di tepian sungai, pinggiran bantaran sungai. Tapi sejauh ini Desa Bandar Labuhan cukup kondusif dan aman terkendali. Aman ya, sampai saat ini Bapak? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kedepannya tetap aman terus Bapak. Siap. Oke, tema kita hari ini adalah kiprah relawan anti narkoba dalam mewujudkan Desa Bandar Labuhan bersinar ya. Nah, kita langsung masuk ke diskusi ini Pak. Bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa awal mula terbentuknya relawan anti narkoba di Desa Bandar Labuhan ini? Ya, relawan anti narkoba di Bandar Labuhan ini, Mas, awal terbentuk itu tidak terlepas dari keresahan masyarakat tentunya dengan peredaran gelap narkoba, kemudian maraknya pencurian yang disebabkan oleh para pengguna narkoba itu sendiri. Nah, akhirnya pemerintah desa bersama dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan stakeholder ya, seperti lembaga-lembaga desa membentuklah yang namanya relawan anti narkoba. Tujuannya ini sebenarnya bagaimana kita mampu meminimalisir lah kegiatan-kegiatan yang negatif dan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba itu sendiri. Jadi di tahun 2019 kita bentuk, dan itu para relawan tentunya memiliki SK yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Desa. Iya. Nah, relawan-relawan itu terdiri dari ya perangkat desa, kepala dusun, kemudian kader-kader posyandu, LPM dan bidan desa, serta beberapa lembaga lain seperti Karang Taruna juga dilibatkan. Banyak juga yang terlibat Bapak. Iya, tentu. Karena kita juga butuh kerjasama kan, kolaborasi tentunya. Nah, gitu sih. Kalau pemerintah sendiri nih melihat kiprah relawan anti narkoba dalam mendukung program Desa Bersinar itu seperti apa? Kiprah hari ini tuh relawan cukup baik ya Mas ya, dalam hal mendukung program dari pemerintah desa khususnya, dan terlebih-lebih pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Nah, hari ini relawan di Desa Bandar Labuhan itu dalam hal ini banyak mendukung dari kegiatan-kegiatan desa. Nah, mereka juga mau banyak bergerak dengan mensosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan terutama kepada kelompok-kelompok rentan seperti remaja ya, para pekerja-pekerja perusahaan yang ada di wilayah Desa Bandar Labuhan. Dan pada intinya tugas relawan itu dan peran relawan itu sangat penting bagi desa. Satu sisi sebagai jembatan ya, membantu desa ya, mungkin memberikan edukasi tadi kepada masyarakat seperti itu. Nah, pada tahun 2019 ini relawan ini dibentuk. Betul. Jadi terbentuk dari keresahannya masyarakat. Benar. Nah, sebenarnya pada saat itu atau sebelumnya dibentuk, sebenarnya seperti apa suasana di desa terbentuk? Kalau kita dibentuk, gitu iya, kalau cerita suasana Mas, sebenarnya mungkin semua desa permasalahan sama ya kalau narkoba ini. Kita di Desa Bandar Labuhan sebelum tahun 2019 atau sebelum terbentuk itu sangat rawan sekali di beberapa titik ya, beberapa dusun yang memang ada terdapat
pengguna ya, terutama pengguna, kemudian ya ada juga lah beberapa pengedar, dan kemudian keresahan masyarakat terkait pencurian. Nah, situasinya cukup tidak kondusif masa itu. Jadi tingkat kriminalitas cukup tinggi, yang ya barangkali salah satunya itu faktor penyalahgunaan narkoba tadi. Nah, akhirnya berembuklah kita ya, pemerintah desa bersama dengan BPD, lembaga desa, membentuklah bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi ya permasalahan ini dengan membentuk relawan anti narkoba. Tentunya ini juga tidak terlepas dengan koordinasi BNN Kabupaten Deli Serdang. Jadi artinya memang saat itu nggak kondusif ya? Tidak kondusif. Tidak kondusif. Benar sekali Mas, tidak kondusif. Oke, mungkin nih ke Pak Idros. Apa standar atau kriteria relawan yang efektif dalam melaksanakan desa bersinar ini, Pak Idros? Oke, jadi untuk relawan sendiri kita ada beberapa kriteria yang sudah kita tentukan. Satu diantaranya yang mutlak itu bahwa harus kita pastikan bahwa relawan anti narkotika itu dia memang bukan pemakai narkoba. Benar. Jadi biasanya sebelum kita tetapkan sebagai relawan anti narkoba, biasanya kita akan lakukan tes urin terlebih dahulu. Tes urin terlebih dahulu. Karena apalagi kalau misalnya dia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, itu kan dia nanti kecenderungannya akan menjadikan relawan itu sebagai kedok untuk menjalankan bisnis seperti itu. Jadi itu yang sangat kita antisipasi, jangan sampai orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba justru masuk dalam tim relawan, sehingga nanti kondisinya menjadi tidak kondusif seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setidaknya juga relawan itu itu akan memiliki standar kemampuan dalam melakukan sosialisasi. Menyampaikan materi-materi P4GN kepada terutama untuk masyarakat lah. Jadi itu standar yang minimal yang wajib dimiliki oleh seorang relawan seperti dia, Bang Kevin. Nah, kalau itu tadi kriteria relawan ya? Iya. Kriteria desa sendiri ada nggak sih? Oke, jadi memang kita prioritaskan desa-desa yang kategorinya rawan. Nah, kalau kita ketahui kan di Kabupaten Deli Serdang ini sendiri ada sekitar 72 kawasan rawan ya. Kawasan rawan narkoba yang memang angka peredaran narkobanya begitu tinggi. Nah, Bandar Labuhan pun sekitar tahun 2019 itu dalam catatan kita itu termasuk kawasan rawan juga. Kalau iya, seingat saya waktu itu zona merah itu. Iya, zona merah. Iya, zona merah. Karena angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkobanya cukup tinggi di Bandar Labuhan itu. Nah, tapi kemudian setelah kita tetapkan sebagai desa bersinar di tahun 2019, benar. Nah, kemudian nampak perubahan bagaimana juga kesadaran masyarakat muncul, terus ditambah oleh bagaimana relawan ini berkiprah di lingkungan masing-masing seperti itu, sampai bahkan ke dusun-dusun, sehingga perlahan-lahan itu angka penyalahgunaan dan peredarannya turun. Nah, sekarang status desa Bandar Labuhan kami intervensi, kami review di tahun 2023 itu statusnya sudah turun dari waspada menjadi siaga. Artinya ada peningkatan dalam hal bagaimana masyarakat menanggapi terjadinya penyalahgunaan narkoba di sekitar mereka seperti itu. Nah, sebenarnya ini Pak Azrul, seperti apa sih regulasi yang desa yang mendukung P4GN ini? Nah, memang benar Mas ya, kegiatan P4GN ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa ada dukungan regulasi. Nah, pemerintah desa sendiri itu saat ini dan dari 2019 sampai hari ini itu membuat regulasi kegiatan P4GN itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes, dan kemudian dalam RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa selama setahun. Dan itu setiap tahun dalam RKPDes kita tetap alokasikan untuk kegiatan P4GN. Nah, kegiatan P4GN ini kan tentunya ada sosialisasi, penyuluhan, dan bahkan tadi yang seperti disampaikan Pak Esdras, kita sendiri itu di desa melakukan tes urin terhadap perangkat desa. Nah, ini sebagai antisipasi di awal. Kita sebagai perangkat desa kok terlibat, kan begitu kan? Jangan sampai ini menjadi alasan kita sebagai relawan, tapi kita pengguna, supaya peredaran ini semakin besar. Tentunya kegiatan itu, langkah-langkah itu kita lakukan, dan tes urin itu bukan sekedar di perangkat desa saja. Kemarin kita bekerjasama dengan BNN ya, Mas. Lembaga Desa, Karang Taruna, LPM itu kita lakukan tes urin. Nah, jadi memang di setiap tahun kita selalu alokasikan untuk kegiatan P4GN ya di dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan juga dalam RPJMDes namanya ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Itulah regulasi yang hari ini dari Desa Bandar Labuhan lakukan. Satu sisi sebagai pendukung lah kegiatan dari P4GN. Dan alhamdulillah hampir setiap tahun itu tidak pernah absen.
tidak pernah absen untuk melakukan kegiatan P4GN tadi, gitu Mas. Nah tadi Pak Idras juga sempat mengatakan bahwasannya semenjak relawan ini dibentuk dari tahun 2019 sampai saat ini turun drastis loh Pak ya. Betul. Nah tapi secara rinci Bapak lebih tahu, bisa diceritakan sedikit seperti apa sebenarnya setelah dibentuknya relawan ini di Labuan. Jadi memang Mas, itu tidak terlepas juga kolaborasi ya, kerjasama berbagai elemen. Nah, termasuk dari BNN Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019 itu terus melakukan pendampingan. Nah, ada kegiatan yang dilakukan di Desa Bandar Labuan. Misalnya seperti tahun 2021 itu ada kegiatan yang namanya ketahanan keluarga, di mana kegiatan itu mengundang 10 kelompok keluarga yang terdiri dari ibu dan anak. Nah, ini sebagai intervensi Mas ya. Betul. Nah, langkah awal dari BNN dan pemerintah desa melakukan kegiatan mencegah di lingkungan keluarga. Bagaimana membangun komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Kita sama-sama tahu ya, kalau ibu itu kan bisa dibilang guru pertama nih di rumah. Karena kalau bapak kan kerja ya, sekolah bekerja, sering banyak di luar. Nah, ibu yang di rumah. Nah, dari situ kita mulai bangun dari 10 keluarga itu yang mewakili dari tiap-tiap dusun. Inilah sebagai garda kita, termasuk mereka bagian dari relawan kita yang memberikan edukasi minimal di dalam keluarganya, kemudian di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi prosesnya itu sangat panjang Mas. Kita juga melakukan kegiatan edukasi berupa spanduk, banner ya, sosialisasi langsung ke perwiritan, ke remaja masjid, itu kita lakukan. Jadi prosesnya memang untuk menuju desa yang siaga tadi ya, terhadap narkoba ini memang tidak mudah Mas. Banyak tantangannya juga. Banyak tantangannya? Iya, benar. Banyak tantangannya. Salah satunya, ya pasti ada penolakan-penolakan lah di beberapa pihak. Tapi walaupun begitu, kita sebagai relawan memang yang terpenting adalah bagaimana komitmen kita dan dukungan terbesar dari pemerintah desa sendiri maupun masyarakat. Nah, kalau ada tantangan kan juga relawan juga nggak mundur kan? Tidak mundur. Nah, seperti apa strateginya kalau masuk ke kelompok yang rentan ini tapi malah menolak dengan adanya relawan ini? Ya, memang benar. Penolakan itu pasti ada, Mas. Tapi kita tidak menyerah. Kita lakukan secara persuasif dong. Ya kan? Kita juga tidak boleh istilahnya terlalu memaksakan diri ya, atau merubah seseorang dan mindset orang itu kan tidak mudah. Butuh proses ya kan, Mas? Mie instan memang instan ya kan, mie instan. Tapi ketika mau dimakan direbus dulu. Mau jadi mie goreng harus ada prosesnya lagi. Memang tidak mudah. Jadi kita tetap melakukan secara persuasif lah ya, pendekatan dengan baik. Ya kalau hari ini ditolak kan tidak mungkin terus-terusan ditolak kan begitu. Tinggal bagaimana upaya kita melakukan pendekatan ya, tidak terlalu kasar ya. Benar. Namanya kasar pasti orang akan menolak. Nah, semaksimal mungkinlah kami melakukan pendekatan yang lebih baik dan kondusif lah, seperti itu. Nah, Pak Idras, ini relawan sudah dibentuk dari 2019 sampai 2025. Gimana sih caranya agar mereka ini tetap konsisten menjalankan tugasnya dalam menjaga desa Bandar Labuan ini dari bahaya narkotika ini? Oke, jadi memang untuk relawan kita melakukan pendampingan memang dari awal ketika relawan sudah terbentuk. Kita melakukan bimbingan teknis, kita berikan pelatihan kepada para relawan. Nah kemudian ketika mereka sudah eksis ya kita memandu tentang rambu-rambu yang boleh dilakukan oleh relawan, mana yang tidak boleh dilakukan oleh relawan. Nah salah satu yang kiprah dari relawan ini juga yang kita lihat begitu besar, yaitu dari ketika mereka sudah terbentuk, itu laporan kita jadi naik. Artinya partisipasi masyarakat itu untuk melaporkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu tinggi. Jadi memang dari laporan-laporan relawan inilah akhirnya kita beberapa kali bisa melaksanakan operasi pengungkapan di Bandar Labuhan. Ada beberapa yang memang kita tangkap di situ yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melibatkan relawan-relawan yang aktif. Jadi relawan-relawan yang aktif itu kita sering juga libatkan dalam kegiatan kita. Nah misalnya saja Bang Azrul ini sebagai ketua relawan Bandar Labuhan itu kita sering undang juga sebagai contoh-contoh yang baik relawan ini. Jadi kita sering undang juga sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan kita, terutama misalnya untuk yang sifatnya memberikan motivasi kepada para peserta seperti itu. Karena contoh langsung seperti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Luar biasa ya. Iya. Nah, Pak Azrul, ini biasanya kan kita juga sering bahas sama Pak Idras bahwasanya
ada usia rentan yang biasanya sering diserang ini ya Oh, iya, pasti. narkotika ini. Biasanya itu kelompok anak remaja di sekolah itu. Di desa Bandar Labuan sendiri sebenarnya seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan ini? Nah, kita sama-sama tahu ya Mas, remaja ketika tidak punya ruang untuk bisa berkembang dan melakukan kegiatan yang positif, ini pasti arahnya bakal ke yang negatif. Nah, pemerintah desa ya bersama relawan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana anak-anak muda dan remaja itu mau ikut. Contoh olahraga, ya kan, sepak bola, ya kan, kita setiap tahun itu ada namanya Pekan Olahraga dan Seni Desa, Porseni. Nah itu dari segala kalangan tuh Mas. Jadi mulai dari tingkat PAUD ada kegiatannya, remaja ada kegiatannya. Kalau remaja yang hobi nyanyi kita bikin namanya pop song, lomba pop song, kemudian kompetisi bola kaki, bola voli. Dan kemudian kita juga tidak terlepas melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap remaja-remaja tadi. Karena biar bagaimanapun remaja ini kan generasi yang memang harus kita jaga. Mereka sangat rentan dipengaruhi, apalagi usia-usia yang mulai mau masuk ke SMA, puber ya, masa puber ini sangat tidak stabil emosinya. Makanya kita sering melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mengajak mereka. Kadang mereka hobinya buat konten, kita bantu untuk kita fasilitasi membuat konten. Karena kita kan punya media sosial juga, Instagram, YouTube, Facebook kita ada. Jadi nanti disitulah mereka bisa menyalurkanlah bakat mereka seperti itu. Luar biasa ya sebenarnya. Tapi menurut Pak Azrul sendiri, seperti apa kedepannya relawan di Bandar Labuan ini, harapan Bapak? Nah, harapan saya sebenarnya ke depan relawan Bandar Labuan ini tetap punya semangat dan motivasi. Kita tahu, Mas, namanya relawan itu tidak ada diberikan apapun. Betul. Tapi percayalah ya, dalam dunia ini setiap kebaikan akan dibalas kebaikan. Benar. Ya kan? Jadi kalau kita selalu berbuat baik hari ini, bisa jadi nggak hari ini kita dapat. Bisa jadi bukan kita yang dapat. Tentu bisa jadi anak kita, keluarga kita, dan hari ini kita menolong orang lain, belum tentu orang yang kita tolong itu membantu kita. Bisa jadi orang lain yang membantu kita atau keluarga kita. Jadi sekali lagi, keyakinan itulah, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur untuk melihat orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Nah, anggaplah ini sebagai sebuah kegiatan yang memotivasi kita, menambah amal ibadah kita, dan menambah perbuatan baik kita. Dan saya yakin dan percaya teman-teman para relawan mungkin hari ini punya ketakutan-ketakutan besar. Kenapa? Tidak ada dukungan, anggaran tidak ada, stigma di masyarakat. Nah, tentu hal ini juga manusiawi, saya bilang. Kenapa? Rasa takut itu kan manusiawi ya Mas ya. Tapi walaupun begitu, lakukanlah sekecil apapun yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Minimal ya keluarga kita dulu. Kan gitu. Jadi kalau saya sih untuk relawan Desa Bandar Labuan tetap semangat, tetap punya motivasi kebaikan, dan tentunya desa kita milik kita. Jadi masa depan ada di tangan kita. Nah itu dia keluarga kita. Tapi sebenarnya keluarga ini apakah sangat penting sebenarnya? Penting sekali Mas, penting sekali. Kenapa? Karena tadi yang kita bilang, madrasah itu, sekolah pertama itu kan di keluarga ya, di rumah. Jadi anak-anak berkomunikasi dengan ayah ibunya, berkomunikasi dengan kakak adiknya. Jadi kalau lingkungan dalam keluarga ini memberikan edukasi yang baik, terutama nilai-nilai ibadah, keagamaan, religius, nah insya Allah ini pasti akan membentuk generasi-generasi dalam keluarga yang religius juga, punya mental baik juga, punya perilaku baik juga. Nah, perilaku baik yang dalam keluarga dibentuk ini akan keluar ke sekolah, keluar di lingkungan. Kebaikan ini akan terus menyebar, Mas. Kan gitu. Jadi, peran keluarga sangat penting, apalagi mendukung kegiatan P4GN. Nah, jadi kalau kita pun relawan tidak akan pernah mampu berbuat banyak, tidak akan berhasil mengurangi peredaran gelap narkoba ini tanpa peran keluarga. Ayah dan ibu sangat penting sekali. Makanya kemarin itu saya sangat mengapresiasi nih dan menyambut baik kegiatan yang dilakukan BNN Kabupaten Deli Serdang, Mas, tentang intervensi ketahanan keluarga. Itu artinya BNN juga kan paham bahwa keluarga ini bagian terpenting dari upaya ya pencegahan terhadap peredaran gelap narkoba tadi.
Seperti itu, Mas. Nah, kalau Pak Idrusnya sendiri bisa dijelaskan seperti lanjut lagi dalam kegiatan tadi ya, peran keluarga tadi seperti apa sebenarnya, Pak Idrus? Oke, jadi kita memang ada sebuah program namanya setiap tahun untuk pilot project Desa Bersinar. Kita ada yang namanya program ketahanan keluarga. Nah, kemudian di tahun 2021 yang menjadi pilot project kita itu Desa Bandar Labuhan. Ya, Itu jadi pertama kali tuh. pertama sekali. Ya, jadi memang untuk ketahanan keluarga ini kita biasanya mengambil beberapa orang sebenarnya ya. Biasanya paling jangkauan kita memang keterbatasan di jumlah peserta. Seingat saya waktu itu pesertanya hanya mampu kita 10 keluarga saja yang kita intervensi. Jadi memang kita melaksanakan kegiatan pelatihan yang kita laksanakan dalam 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Nah, di dalam pertemuan itu kita menggunakan fasilitator dari kalangan profesional, dari biasa memang melakukan kegiatan training ataupun psikolog seperti itu. Jadi itu menjadi fasilitator menyampaikan materi tentang ketahanan keluarga itu. Jadi di situ nanti ada yang namanya sesi orang tua, ada sesi anak, ada sesi keluarga, di mana orang tua dan anak itu digabung menjadi satu. Jadi dalam satu hari kegiatan itu ada 3 sesi yang kita laksanakan, di mana masing-masing sesi itu ada pendalaman materi tertentu yang mereka lakukan. Itulah yang mereka lakukan selama 3 hari melakukan intervensi itu. Nah, dalam kegiatan intervensi itu ada beberapa materi penting yang disampaikan, terutama hal yang paling penting misalnya kalau untuk orang tua, yaitu bagaimana pola-pola parenting yang baik, bagaimana mengelola ataupun mendidik anak yang baik. Kemudian terkait dengan anak itu misalnya bagaimana dia mengelola stres, kemudian bagaimana menghadapi teman sebaya. Nah, kemudian untuk keluarga misalnya bagaimana menjaga kondisi rumah tangga itu menjadi harmonis, bagaimana menjaga agar anak dan orang tua itu bisa saling memahami, saling mengerti, komunikasi berjalan dengan lancar. Jadi ini kita tekankan kepada para peserta sehingga setelah selesai dari kegiatan pelatihan itu mereka jadi lebih saling memahami. Benar. Karena walaupun orang tua dan anak setiap hari sama, setiap hari bareng, belum tentu saling memahami. Jadi melalui pelatihan itu mereka bisa menjadi lebih mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak, dan anak pun lebih mengetahui apa sih maunya orang tua seperti apa. Itu yang bisa kita tekankan dari kegiatan intervensi ketahanan keluarga itu. Ya, karena sampai hari ini saya perlu sampaikan ya, dari 10 keluarga dan anak remaja itu Pak Esdras, yang kami amati dan kami pantau terus, itu komunikasinya baik. Dan bahkan hari ini mereka, dulu waktu itu masih SMP ya, SMP Meraja SMA ya. Nah, sekarang sudah SMA, bahkan sudah ada yang kuliah. Dan alhamdulillah sampai hari ini mereka yang kita bentuk 10 keluarga tadi, anak yang 10 orang tadi itu tidak punya cerita negatif di masyarakat. Jadi role model lah. Role model, benar. Jadi di situ kegiatan ketahanan keluarga ini, Mas, sekali lagi kami sih berharap ya sebagai relawan ini tetap dilaksanakanlah program ini, kan gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, keluarga ini langkah awal, kan begitu. Ketika mereka mampu membangun komunikasi dengan baik, maka ya mudah-mudahan di masyarakat juga mereka bisa menjadi role model seperti itu. Karena terus terang dari kegiatan 3 hari, hanya 3 hari itu saja, Mas, komunikasi ini sudah terbentuk. Dan di hari terakhir ya Pak Esdras, tanpa kita sadari komunikasi mereka sudah baik, dan akhirnya sebelum selesai acara kita minta mereka untuk saling berpelukan antara ibu dan anak, tanpa disadari naluri meneteskan air mata selama 3 hari. Nah, itu yang menurut saya pengalaman paling berkesan di kegiatan itu. Artinya mereka sudah saling mengerti apa mau ayah saya, apa mau orang tua saya, dan orang tua memahami apa yang mau anak saya. Bagaimana saya bisa memberikan dukungan terhadap anak saya, begitu. Dan, kita juga pernah sempat sedikit bahas dengan Pak Idrus bahwasanya sering sekali terjadi bahwasanya keluarga itu adalah terakhir yang tahu bahwasannya si anak justru pemakai gitu ya. Seperti itu ya. Kenapa? Padahal dia di satu hari bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga. Tapi keluarga yang terakhir tahu kalau si anak pakai narkoba. Nah, itu Mas tidak terlepas dari apa tadi. Makanya kan di awal program BNN itu intervensi terhadap ketahanan keluarga itu penting. Itu memang langkah awal. Ketika anak merasa nyaman di rumah, dia tidak akan memilih keluar. Ketika anak merasa nyaman bercurhat dengan orang tuanya, dia tidak akan pernah pilih teman yang lain. Kan begitu. Persoalannya hari ini kan berbeda. Banyak beberapa keluarga tidak meluangkan waktu untuk anak. Ayah dan ibu tidak meluangkan waktu untuk anak. Benar kan? Anak akhirnya apa?
di rumah bosen, cari teman lah keluar, cari angin dulu, akhirnya dapat teman, salah. Dan kita dalam intervensi ketahanan keluarga, kita tekankan bagaimana ibu menjadi pendengar yang baik, pendengar yang bijak, ya kan? Benar. Daripada anak bercerita di media sosial. Nah, ditanggapi dengan teman yang negatif, akhirnya ya sudah. Nah, jadi memang peran keluarga itu sekali lagi penting, Mas. Sangat penting. Sangat penting. Dan ini menjadi tugas relawan juga, Bapak. Tugas relawan, maka kita terus mengedukasi. Ini di Desa Bandar Labuan sendiri, Benar. itu kita melibatkan kader-kader Posyandu, Mas. Kader Posyandu, PKK ini harus dilibatkan. Dan tidak terlepas dari Babinsa, Babinkamtibmas. Nah, jadi hari ini memang di Desa Bandar Labuan terlebih kepada Babinsa, Babinkamtibmas juga cukup aktif, Iya. Pak Esdras. Iya, iya. Mereka kan standby tuh. Ada nomor HP yang bisa dihubungi terkait dengan keadaan keamanan, ketertiban di masyarakat. Nah, cukup cepat responnya. Luar biasa. Semangat terus, Bapak. Insya Allah. Semangat, Mas. Oke, mungkin yang terakhir, Pak, closing statement. Ya. Hal apa yang ingin Bapak sampaikan buat masyarakat luas, khususnya Kabupaten Deli Serdang, Siap. dan terkhususnya lagi buat Desa Bandar Labuan ini, Bapak, yang nonton kita mungkin, Bapak. Ya, kalau untuk Desa Bandar Labuan sebenarnya bukan khusus Desa Bandar Labuan ya, Mas. Deli Serdang bahkan Indonesia, terlebih-lebih kepada generasi muda. Benar. Nah, generasi muda adalah generasi yang punya peran besar dalam membangun desanya. Dan kemudian punya peran besar dalam membangun bangsanya. Bangsanya. Tentu haruslah berani berkata tidak terhadap narkoba. Karena orang-orang yang memiliki masa depan yang baik, orang-orang yang memiliki masa depan yang cemerlang adalah orang-orang yang berani ya untuk menjadi dirinya sendiri dan mampu menjadi orang-orang melaksanakan kegiatan-kegiatan dan memiliki masa depan yang bersinar. Bersinar apa? Bersih dari narkoba. Itu saja sih, Mas, dari saya. Luar biasa. Mungkin dari Pak Idris ada yang mau ditambahin? Oke, kalau dari saya ada dua hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, tentang desa itu sendiri, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ada sekitar 72 kawasan rawan di Kabupaten Deli Serdang ini. Harapan kami itu agar terutamalah desa-desa yang kondisinya rawan ini menjadikan program P4 Gen itu sebagai yang perlu diangkat ke masyarakatnya seperti itu. Jangan biarkan desa kita yang sudah terinfiltrasi oleh narkoba dibiarkan begitu saja. Akibatnya nanti suatu saat kita nggak bisa lagi mampu melawan. Itu sudah terjadi beberapa desa seperti ini. Jadi pemerintah desa harus melakukan sesuatu. Nah, salah satunya yang bisa dilakukan seperti yang sudah dilakukan oleh Desa Bandar Labuan tadi. Jadi membentuk relawan di sana, kemudian memprogramkan program P4 Gen itu dalam program desa. Karena kecenderungannya saya lihat semakin rawan suatu desa, semakin mereka nggak mau berurusan dengan narkoba itu. Program narkoba. Mungkin di satu sisi khawatir dengan kekuatan bandar itu atau juga ketakutan yang lain seperti itu yang biasanya terjadi. Tapi sebenarnya kalau pemerintah desa mau sebenarnya nggak ada masalah. Contohnya Bandar Labuhan. Bandar Labuhan ini ya mereka sudah mencontohkan sesuatu yang luar biasa. Adanya kemauan dari pemerintah desa didukung oleh masyarakat. Ya perlahan-lahan warna desa mereka berubah dari hitam merah menjadi kuning bahkan hijau seperti itu. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kami juga berharap dukungan dari pemerintah daerah karena kami di BNN dalam 1 tahunnya hanya bisa menjangkau beberapa desa gitu. Jadi kami berharap juga dari pemerintah daerah yang kalau ada program yang bagus misalnya itu bisa disinergikan. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini misalnya kita sudah ada kerjasama dengan PKK sebenarnya. Kemarin kita juga udah podcast juga dengan Ibu Ketua kan. Jadi kami melihat dari PKK dukungannya luar biasa dan ke depan mungkin kami melakukan kolaborasi juga terkait dengan program ketahanan keluarga ini. Karena program ketahanan keluarga di BNN sudah nggak ada lagi. Itu diharapkan dari program eksternal. Nah, itu yang sedang kami jajaki dari PKK kemarin dengan Ibu Ketua sudah setuju. Mudah-mudahan nanti di tahun depan nanti ini program ini bisa dilaksanakan di desa-desa yang memang memiliki angka prevalensi yang tinggi seperti itu. Itu sebenarnya harapan kami. Mungkin itu aja, Bang Kevin. Ya, luar biasa. Terima kasih buat Pak Idris, Pak Azrul. Sama-sama. Dan luar biasa udah hadir juga di podcast kita ya. Iya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang dengan tema-tema yang lainnya juga. Baik, Pak siap. Sukses terus Bapak dan semangat terus. Terima Bapak, kasih. Tetap semangat. Untuk tim relawan yang berada di sana juga mungkin ya. Dan buat Pak Idris ya, mudah-mudahan saya setuju banget tahun depan bisa ada tim relawan di desa-desa lagi yang lain Bapak ya. Itu harapan Bapak juga. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih juga buat Pak Idris, Pak Azrul.
Iya. dari BNN Deli Serdang Bapak ya, luar Iya. biasa. Oke, buat masyarakat luas Deli Serdang, kembali lagi saya tekankan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kenapa keluarga seringkali menjadi orang terakhir kalau si anak yang biasanya kelompok rentan pemakai narkoba, justru orang terakhir yang tahu adalah keluarga. Nah itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Azrul, kurangnya komunikasi, kurangnya waktu, kurangnya kebersamaan bersama keluarga itu yang sering menjadi faktor. Nah maka dari itu mungkin podcast kita ini, melalui podcast kita menjadi edukasi buat keluarga-keluarga yang nonton, bahwasanya kebersamaan itu sangat penting Bapak ya. Penting sekali. Dan biasanya untuk anak-anak menghabiskan waktu lebih di gadget Bapak ya. Nah itu dia. Terima kasih buat Deli Serdang juga, dan mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga Deli Serdang yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Saya Kelvin mewakili Bapak Edras dan Bapak Azrul mengucapkan selamat pagi dan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Sampai jumpa lagi. Bye bye.